dari Papua. Ada yang nelpon saya, "Eh, Mas Anhar, kami nggak butuh jalan aspal. Siapa yang pakai? Paling-paling kan yang punya mobil. Iya, Kami iya, kan tidak iya, punya iya, iya. mobil." Iya, iya. Saya bilang kalau pemilu itu dua-duanya rusak. Yang dipilih rusak, yang milih juga rusak. Tunggu dulu Pak, siapa yang kasih duit lebih banyak? Jangan menganggap bahwa di hari depan ini dunia akan baik-baik saja. Menurut saya tidak. Dunia makin memerlukan kemampuan, kecerdasan, keberanian moral, karena persaingan makin akan berkembang. Iya, iya. Baik secara antar negara maupun secara internal kita. Oke. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh penguasa sekarang. Iya, iya, iya. Bagaimana agar supaya di dalam proses mendapatkan pekerjaan di negeri kita tidak akan melahirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan ya seperti sekarang saya melihat ada keluarga yang sudah bupati, yang gubernur, ada bahkan yang menteri, adiknya gubernur, Iya, 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 lalu iya. adiknya bupati juga. Iya, 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 iya. Jadi akhirnya nepotisme kan. Jadi ini kayak kerajaan. Iya, akhirnya menjadi republik dalam pelaksanaannya bentuk kerajaan. Walaupun memang masih ada kerajaan yang Iya, iya, diakui, iya, iya. Yogyakarta. Yogyakarta. Tapi kan itu hanya satu-satunya. Ya. Dan Ya memang ini Prof, salah satu kendala kita hari ini sistem politik yang kemudian membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga kebijakan-kebijakan pun yang dilahirkan atau ya program-program. nah itu kan juga dipikirkan oleh berkali-kali Prabowo ngomong tentang apa namanya biaya besar dalam permainan politik itu. Ya, 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 tapi ya harus dilihat begini. Tidak ada sistem politik yang tidak memerlukan biaya. ya, 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 ya. Persoalannya sampai seberapa besar biaya itu bisa dilakukan atau bisa dikeluarkan. Ambil ya di Amerika sama aja. Sama aja. Malah kita meniru Amerika sebenarnya. Sebagai sistem demokrasi. Sebagai sistem demokrasi kan. Padahal kita punya kemampuan untuk itu tidak sama. Iya kan? Ya, kalau ini berlanjut terus maka ya nepotisme dengan uang itu akan terjadi terus dan negeri ini tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak punya uang. Yang tidak punya uang itu tetap berada pada lingkaran Pada kemiskinan. lingkaran kemiskinan. Dan langkah Prabowo untuk sekolah rakyat itu tidak akan terrealisasi secara baik. Selama sistem politiknya dengan uang, kan tersedot uang itu ke sana kan. Dan itu hanya dimainkan oleh segelintir orang. Termasuk juga yang baru-baru rame itu Prof, yang MBG di Makassar itu loh Prof. Iya. Yang viral yang anggota DPRD provinsi itu. Jadi banyak dapur-dapur yang dia kelola Prof.
Jadi jadi memang secara program saya kira kita sepakat dengan MBG Koperasi Merah Putih, Sekolah Tapi Rakyat, Sekolah Garut. Tapi kan implementatifnya ini, Bro. iya Khususnya itu. MBG sama Koperasi Merah Putih ini, Bro. Iya, Gitu. Kayak itu misalnya MBG, membangun MBG itu kan harus punya modal yang besar. iya, iya. Jadi ya artinya begini, Hmm. dapat kita melihat bagaimana kita sebagai bangsa merdeka selama 80 tahun. Hmm. Sekian banyak pemerintah sudah bekerja, Hmm. tapi pertanyaannya, apakah sila kelima dari Pancasila, Hmm. yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Hmm. terwujud dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang sampai sekarang yang Ya, terakhir ya, dengan ya, ya. Prabowo. Kan Ya, ya. persoalan. Kita kan selalu berkata negara kita berdasar Pancasila. Hmm. Nah, pertanyaannya dalam kaitan 80 tahun merdeka, Hmm. taruhlah semua orang beragama, Hmm. demokrasi sudah dilakukan. Hmm. Tapi sila kelimanya bagaimana? Keadilan sosial bagi Keadilan seluruh rakyat, sosial bagi seluruh rakyat. rakyat Indonesia. Kan itu. Hmm. Nah, makanya ini kan ada dikotomi antara serakahnomics dengan sila kelima itu, Bro. Dan saya kira Presiden Prabowo cukup berani untuk menyampaikan soal serakahnomics di mana sekelompok orang elit tidak ada puas-puasnya. Sudah kaya tetapi semakin menambah kekayaannya dari hari ke Anda tahu hari. kan, kita tahu Hmm. yang korup itu kan orang kaya semua. Ya, ya, ya. Iya kan? Hmm. Serakanomics itu Hmm. saya mempersamakan dengan orang yang tidak tahu syukur. Oke. Iya kan? Iya, iya, betul, Tuhan Bro. sudah memberikan begitu banyak, Hmm. tapi mau melampaui apa yang diberikan oleh Tuhan. Hmm. Artinya apa? Dia tidak tahu bersyukur. Hmm. Nah, itu serakanomics. Iya, 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 iya. Kufur nikmat. Iya, kufur nikmat. Kufur Iya, nikmat. iya, iya, iya. Kan itu. Hmm. Nah, ini juga, Bro, kalau kita menghubungkan dengan serakahnomics, kemudian kita tarik ke bencana yang terjadi hari ini, Bro, di 3 wilayah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Di Sumatera Utara begitu luas perkebunan kelapa sawit, Iya, yang kemudian merusak itu kelapa sawit itu. data yang ada, Prof, 15 dari 40 orang terkaya Indonesia itu menumpuk kekayaan dari bisnis sawit. Ya. 15 dari 40 orang terkaya, Prof. Hmm. Kemudian 6 dari 10 orang terkaya Indonesia adalah konglomerat sawit. Hmm. Kekayaan 29 konglomerat sawit Indonesia setara dengan 67% dari APBN. Ini hitungannya 2017 Iya. yang ada datanya, Prof, ya. Kemudian 4 grup bisnis raksasa menguasai 46,5% industri minyak goreng dari hulu ke hilir. 4 grup ini ya kita tahu lah, Prof. Ada Sinarmas, Wilmar, Iya. Indofood Agri, Iya. itu. Kemudian juga ini, Prof, yang paling parah, 40% perusahaan sawit diduga tidak membayar pajak, Prof. Nah, artinya apa? Itu kan yang dipersoalkan oleh Menteri Keuangan. Purbaya. Purbaya juga kan. Yang apa namanya? Yang dia mau bubarkan Dirjen apa Bea itu? cukai. Bea cukai. Hmm. Kan itu berkaitan dengan itu. Ya, 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 ya. Berkaitan dengan itu. Dulu kan permainannya orang pajak itu, pajakmu sekian. Kepada perusahaan itu kan dikatakan pajakmu sekian. Tapi kamu bayar sekian, yang ini kau kasih saya sekian. Ya, misalnya pajaknya 100 perak. Oke. Kamu nggak perlu bayar 100 perak. Kamu bayar 50 perak aja. Tapi 20 perak ke saya. Jadi 30 perak ke negara.
Jadi udah ada kong kali kong Sudah ada permainan persekutuan di situ, iya. yang kemudian Itu kan yang dikorbankan itu negara, kan terjadi rakyat. dengan siapa namanya anak yang masih muda dan punya pejabat dan kemudian Departemen Keuangan dan kemudian ketangkap di penjara, tapi dia bisa lepas, dia pergi nonton tenis di Bali. Iya 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 iya. kan, ingat gak? Oke, iya iya. Iya. Kan itu dari situ. Ya ya ya. Selain itu juga ada kompromi seperti itu, seolah-olah oligarki yang kemudian punya raksasa bisnis, ya seolah-olah lebih di atas dibandingkan dengan pemerintah gitu loh, Prof. Iya, iya kan uang bisa memainkan semua kan. Uang bisa memainkan semua. Ya, ya. Tapi kan sebenarnya kalau dari segi Prabowo personally, dia tidak mikir harta lagi. Udah tuntas. Udah tuntas dia. Ya. Dia memang sejak dari dulu tidak pernah menderita kok. Dia hanya menderita, tapi di luar negeri dia juga tidak menderita kok. Iya iya iya. Ya malah dia untung 8 tahun itu. Jadi sebagai orang yang hidup, Prabowo itu tidak memerlukan lagi apa-apa. Dia udah punya semua kok. Iya iya iya. Sebelumnya beliau cuma punya kekayaan, belum kekuasaan, sekarang udah punya kekayaan. Udah semua, apalagi yang dia cari. Apalagi yang dibutuhkan sama Prabowo adalah berbuat untuk rakyat. Iya. Makanya setiap kali dia ngomong, dia katakan berbuat untuk rakyat itu memang benar. Bagi dia personik, dia tidak perlu apa lagi. Dia punya duit triliunan kok. Iya, 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 iya. Iya kan? Pemain sepak bola menang sama Cina aja dikasih arloji, Rolex semua. Pemberian pribadi. Iya kan? Iya, iya. Jadi kalau dari segi Prabowo sebagai presiden, menurut saya dia pasti tidak akan melakukan penyelewengan. Karena apa? Untuk apa? Nah, dia udah punya semua. Nah, saya tidak tahu di lingkungan di bawah yang dia gunakan, dan memang harus diingat bahwa yang korup itu orang kaya semua. Nah, sampai seberapa jauh Prabowo yang katanya anti korupsi mampu berhadapan dengan orang-orang kaya yang korup ini? Kan tidak ada orang miskin yang korup. Tidak ada, Prof. Yang korup itu kan pejabat dan pebisnis. Kerjasama antara pejabat dan pebisnis itu yang korup kan. Kalau ini, Prof, survei penilaian integritas 2024, hasilnya itu 82% pemerintah provinsi dan 67% pemerintah kabupaten kota masuk kategori rentan korupsi. Bukan hanya rentan, mereka korup kok. Anda tahu, pemilu pertama tahun 98, pemilu pertama, 48 anggota DPRD Sumatera Barat semuanya ketangkap karena korupsi. Ya. Ini baru anggota DPR ya, Prof. Itu baru lagi anggota eksekutifnya. Itu artinya pada saat kita mau melakukan reformasi. Ini sebelum 2004 nih, Prof. Iya, awal reformasi. Awal reformasi. Ya, kan pemilu. Iya. Nah, terpilih 48 anggota DPRD Sumatera Barat. Apa yang terjadi? Semuanya ketangkap. Padahal kan kita kenal Sumatera Barat ini berapa secara Islam. Oh iya, jangan kaitkan dengan persoalan agama. Oke. Nggak ada. Semua yang korup itu kan di atas kepalanya ada Quran, ada Injil, ada apa, korup juga kan.
Jadi saya nggak percaya bahwa orang yang disumpah dengan Al-Quran, dengan Injil, lalu dia tidak akan menyeleweng. Enggak, faktanya bayangkan Menteri Agama aja Iya 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 korup, iya iya masuk iya iya penjara. iya. Iya kan? Iya iya. Dan bukan hanya satu. Oke. Kan itu. Nah, kalau sudah Menteri Agama rusak seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya? Iya kan? Iya iya iya. Dirjennya mencetak, ada pegawai tingginya mencetak Al-Quran, itu juga pencetakan Qurannya dikorup. Markup-nya. Iya. Coba bayangkan. Ngeri. Padahal seharusnya semua orang yang kerja di Departemen Agama itu adalah orang yang punya moral yang sangat tinggi dan tidak akan goyah dengan apapun. Tapi ternyata apa yang terjadi? Menterinya aja korup. Iya iya iya. Yang terakhir ini kan ribut tentang pembagian kuota haji. Kota haji. Iya kan? Iya iya. Kalau mau berjalan benar, tidak perlu ada ribut-ribut seperti itu. Nah, yang lucu apa? Ada orang pengusaha yang merasa dirinya ditipu, lalu dia kembalikan duitnya. Saya bilang, ini kan cuma kan itu. Nah, apa yang saya mau katakan dengan ini? Selama moralitas kita tidak berani jujur, terutama para pemegang kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk berani jujur, ya kita hanya akan berjalan di tempat. Iya kan? Iya iya. Kemudian Prof, kira-kira siapa yang jadi role model bagi kita generasi muda supaya hal-hal yang bertolak Ya belakang. tidak terlalu banyak sih, tidak. Ya kalau yang membangun republik ini ya mungkin kita bisa dalam hal berbeda antara Soekarno yang berapi-api kalau dia pidato dengan Hatta, masing-masing punya. Tapi kalau dari segi bahwa bagi dia kekuasaan dan kedudukan itu bukan hal yang harus dikejar dengan segala ini, iya Hatta. Buktinya kan dia mengundurkan diri. Iya, betul. Iya kan. Dengan kondisi yang tidak sesuai dengan Iya, hati iya. nurani. Dengan hati nurani dan sebagainya. Nah, coba lihat kejujuran Hatta. Ketika dia meninggal, Ibu Hatta dengan anaknya Bu Halida itu katanya periksa surat berkas-berkas. Dia ketemu catatan bahwa Pak Hatta itu ingin beli sepatu Belly. Tapi dia tidak pernah beli karena dia tidak mampu, duitnya kan mahal Belly. Nah, kalau dalam konteks sekarang, wakil presiden dia cuma telepon duta besar, aku dibelikan ini, belikan ini, langsung. Hatta tidak melakukan itu. Dia tidak punya, dia tidak beli. Juga ketika ada pemotongan uang, istrinya mengumpulkan uang untuk beli mesin jahit. Tiba-tiba uang dipotong, nggak jadi. Istrinya, kenapa saya nggak diberitahu? Nggak bisa, ini rahasia negara. Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan harus menjadi bahan renungan bagi anak-anak muda. Yang begini harus dipahami bahwa kan pergantian generasi akan terus terjadi. Betul.
Prabowo akan berkuasa 10 tahun. Itu batas maksimal. Batas maksimalnya. Nanti siapa generasi setelah dia? Iya, iya. Apakah Gibran akan langsung naik atau tidak? Nah, tapi kalau Gibran mau naik, tolong belajar yang lebih banyak. Iya, 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 iya. Itu yang harus kita. Sebab ini yang dibawa masa depan kan, negara. Negara ada di pundaknya gitu. Betul, Prof. Inilah hal-hal yang kita harus pikirkan dan saya berterima kasih Anda memberi ruang pada saya untuk ngobrol dan membicarakan hal seperti ini. Bagi saya ini pembicaraan kita ini adalah menyangkut pada tidak hanya sekedar sebagai suatu obrolan kosong, tapi saya melihatnya sebagai sesuatu mudah-mudahan yang melihat ini nanti baik, Prof, memberikan sesuatu penilaian tertentu bahwa yang kita bicarakan ini bukan untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Dan memang banyak generasi-generasi sekarang, generasi milenial, Z, Alpha yang butuh untuk tercerahkan, Prof, supaya tidak mengikuti. Saya mau berikan contoh itu tentang istilah. Saya kan selalu menggunakan dua istilah. Yang memerdekakan Republik ini adalah orang-orang terdidik tercerahkan. Dan orang terdidik tercerahkan ini tampil sebagai pemimpin. Nah, pemimpin bagi saya adalah definisinya sangat sederhana. Pemimpin adalah orang-orang yang mampu melampaui diri. Ya. Terdidik tercerahkan. Coba Anda bayangkan. Kalaulah sekiranya seorang Soekarno dan seorang Hatta hanya mementingkan dirinya, maka ilmu yang dia kejar selama sekian tahun dia peroleh, dan dia akan segera mencari tempat untuk hidup enak dengan ilmu yang dia peroleh kan. Sebagai insinyur mungkin dia bisa insinyur arsitek, dia akan bangun perusahaan di tengah itu. Kerjasama dengan Belanda. Hatta ekonom juga bisa. Tapi pertanyaannya, nah di sini kaitan dengan kalau tadi kecerdasannya dengan terdidik tercerahkannya itu tampil sebagai pemimpin dalam arti coba Anda lihat insinyur yang bisa mendapatkan hidup enak, walaupun nanti setelah merdeka dia dapat itu. Hatta sebagai ekonom, tapi kenapa dia memilih keluar masuk penjara? Tidak dengan segera, ilmu yang dia peroleh dia gunakan untuk dirinya sendiri. Tapi dia berikan untuk kepentingan orang banyak. Itu contoh. Syahrir juga, Tan Malaka juga, Agus Salim. Hebatnya pendiri negara kita apa, Pak? Orang intelektual yang tidak hanya intelektual dengan tidak mengeluarkan pikirannya untuk umum. Mereka adalah penulis. Hatta sekarang ini kumpulan tulisannya Pak, itu dicetak oleh LP3IS 10 jilid yang seluruh halaman itu 4.000 halaman. Saya nggak bisa bayangkan kapan waktunya. Sama dengan Soekarno. Kalau Anda baca Indonesia Menggugat,
di bawah Bendera di bawah Indonesia menggugat itu bagi saya betul-betul kapan dia membaca, kapan dia menulis, dengan pergerakan yang dilakukan. Dengan pergerakan yang dia lakukan, dia ditangkap, dipenjara, tapi mampu membuat suatu pembelaan yang begitu berlian. Iya. Sama dengan apa yang dilakukan Hatta juga di Belanda, dia kan ditangkap juga sama. Di Indonesia ditangkap lagi. Ya, di Indonesia ditangkap lagi dan sebagainya. Jadi artinya apa? Dia pendidikannya yang dia selesaikan, yang dia kejar sekian tahun, tidak hanya untuk dirinya, tapi terutama untuk kepentingan lain. Beda dengan kita sekarang kan. Begitu kita selesai sarjana, yang kita kejar pekerjaan, cari pekerjaan supaya bisa enak. Mereka tidak. Ya contohnya kalau Soekarno mau bekerja atau membangun perusahaan sebagai insinyur arsitek, itu gampang aja. Pada zaman itu. Ya. Hatta juga sebagai ekonom. Dan Hatta sudah punya, keluarganya punya perusahaan. Hatta itu pamannya punya perusahaan kerjasama dengan pengusaha apa di Jepang. Dia sudah dibawa pamannya ke Jepang. Jadi Hatta itu sudah keluar negeri sebelum merdeka, yaitu ke Jepang. Sebelum ke Belanda, Prof? Atau setelah dari Belanda? Sebelumnya. Sebelum. Itu. Iya. Itu bertolak belakang dengan kondisi hari ini, Prof. Banyak yang berbondong-bondong untuk jadi anggota dewan, kabupaten kota, provinsi, DPR RI, kemudian mengeluarkan modal yang tidak sedikit, dan pada waktu menduduki jabatan mengembalikan modal. Iya, memang. Ya itu kan yang jadi persoalan. Jadi begini, saya selalu menggunakan istilah, tapi banyak orang yang tidak senang. Saya bilang kalau pemilu itu dua-duanya rusak. Yang dipilih rusak, yang milih juga rusak. Nah, saya pernah tanya tukang beca yang mangkal di kompleks saya. Kau pilih siapa? Tunggu dulu Pak, siapa yang kasih duit lebih banyak? Itu tukang beca yang ngomong gitu. Iya. Jadi artinya calon dari partai itu rusak oleh karena tidak mungkin terpilih tanpa memberikan kepada rakyat. Rakyatnya rusak karena tidak akan mau milih kalau nggak dikasih duit. Jadi dua-duanya rusak secara mental, secara etik. Iya. Susah dengan kondisi hari ini. Yang kita harapkan memang ya Presiden Prabowo di masa pemerintahan beliau bagaimana mengevaluasi sistem politik kita sambil mengerjakan atau melaksanakan program-program yang kita bahas di awal ya. Tapi memang akar persoalan dari sistem politik yang kemudian mengangkat elit-elit menduduki posisi yang tidak pro rakyat. Ya, ada hal yang saya kira yang terakhir kita ngobrol. Saya baca di Kompas tadi, di DPR lagi ada pemikiran untuk menjadikan BP apa yang namanya yang sekarang lembaga Pancasila di bawah Megawati itu. Oh ini apa pembinaan ideologi. Pembinaan ideologi itu katanya mau dijadikan kementerian. Badan kementerian. Kalau ini sekarang badan kan, sekarang mau dijadikan kementerian. Tapi bagi saya pertanyaannya untuk apa? Karena apa? Saya mau tanya sekarang. Selama 80 tahun kita merdeka, apa ada pemerintah yang menjalankan Pancasila? Kalau mau jujur loh. Iya kan? Iya.
Lalu mau diapain? Untuk apa membuang-buang dan membentuk sebuah departemen itu biayanya kayak apa? Iya, cukup besar. Tanpa itu sebenarnya semua partai, semua politikus yang mau terjun dalam pengaturan kehidupan bernegara dengan sendirinya harus mampu memahami dan melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di mana di dalamnya terdapat kita merdeka ini untuk apa? Dasarnya udah ada di situ, butir-butir Pancasila, tujuan kita mendirikan negara udah jelas, dan seterusnya. Untuk apa lagi? Ya, ya. Daripada nggak perlu ada badannya kan? Kan kita udah sadar bahwa negara kita sejak awal merdeka dasarnya adalah Pancasila. Nah itulah yang kita, pernah saya katakan setiap ini, seharusnya setiap pemilu, maka semua peserta pemilu harus menerjemahkan apa yang dia maksudkan programnya itu berkaitan nggak dengan pemahamannya tentang Pancasila. Bagaimana dia programnya berkaitan dengan atau bagaimana dia merentang sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan program yang akan dia jalankan. Tentang ketuhanan kayak, tentang demokrasi kayak, tentang musyawarah kayak, tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu. Dan itu tidak memerlukan departemen. Itu memerlukan pembicaraan kelompok di partai masing-masing. Ketika akan pemilu, yuk kita bentuk panitia. Bagaimana kita punya program kaitannya dengan Pancasila. Kan gitu. Nggak perlu ada badan, tidak perlu ada. Nah, ada badan aja nggak jalan. Zamannya Soekarno ada istilah indoktrinasi manipul ustek. Zamannya Soeharto ada P4. Tapi apa hasilnya? Nggak ada kan? Jadi slogan aja. Jadi slogan. Jadi enggak, artinya apa? Menghabiskan uang tanpa ada makna. Oke, terima kasih banyak Prof atas wejangannya. Yang saya kira wejangan, ini kan kita diskusi. Yang saya kira kita ini berdialog. Siap. Yang saya kira sangat bermanfaat untuk generasi muda ke depannya. Jadi the next pertemuan kita akan membahas lebih spesifik lagi. Boleh. Ya, terima kasih banyak lagi-lagi waktu dan kesempatannya, Prof.